sambil siarannya. Hari-hari juga Bapak Ibu bisa menyimak lewat internet. Halo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara-saudara sekalian, kita pasti menginginkan punya anak yang soleh-solehah, benar? Dan keinginan ini adalah sesuatu yang baik. Namun tidak cukup dengan ingin, kita pun perlu melakukan hal-hal yang bisa menjadi jalan anak-anak kita jadi baik. Sebetulnya kesuksesan orang tua tidak diukur dari apa yang kita dapatkan sekarang. Kalau Bapak Ibu mendapatkan gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, itu yang sukses adalah orang tua kita yang sudah mengantarkan kita jadi lebih baik. Nah, kesuksesan kita adalah bagaimana nih anak-anak kita jadi lebih baik, tidak? Halo? Setuju? Ya, kalau kita begini sekarang, itu kan syariatnya jasa orang tua dan guru-guru kita yang mendidik, membina. Nah, kesuksesan kita adalah bagaimana kita bisa mengantarkan anak-anak kita lebih baik daripada kita. Berikut ini ada beberapa kiat sederhana yang sama-sama mudah-mudahan jadi bahan tafakur dan ikhtiar kita. Saya mengatakan sama-sama karena saya juga diberi amanah 11 anak masih dalam proses. Jadi yang pertama harus kita yakini bahwa anak itu bukan milik kita. Anak itu milik Allah, ciptaan Allah, bukan bikinan kita. Bikinan Allah, milik Allah, dan setiap saat anak itu dalam kekuasaan Allah. Dan kita tidak kuasa membulak-balik hati anak, karena yang kuasa membulak-balik hati anak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemiliknya, penciptanya, penguasanya. Adapun yang bisa kita lakukan adalah berusaha keras memposisikan diri menjadi orang tua yang layak oleh Allah dijadikan jalan anak kita jadi baik. Jadi anak soleh itu hadiah dari Allah bagi orang tua yang gigih menempatkan dirinya menjadi orang yang disukai Allah. Ini pola pikir ini menjadi sangat penting, hadirin, karena kalau kita merasa kita yang bisa menyolehkan anak, siap-siap tegang. Apa manfaatnya pola pikir ini? Akibatnya kita jadi beda cara menyikapi anak. Yang tadinya anak tuh merasa dalam kekuasaan kita, sekarang anak tuh dalam kekuasaan Allah. Yang tadinya anak itu merasa milik kita, sekarang kita jadi sadar anak ini milik Allah, amanah Allah. Anak adalah ladang amal bagi kita. Ladang kita bisa lebih baik lagi dengan adanya anak. Bukan kita yang memperbaiki anak, tapi dengan adanya anak kita jadi memperbaiki diri. Halo? Saya kira ini penting, hadirin, ya. Karena menuntut anak robah, kalau Allah tidak merubah, ya tidak robah-robah. Maka apa yang harus kita lakukan sesudah kesadaran yang mau merubah anak itu Allah? Maka kita harus berjuang keras memposisikan diri menjadi orang tua yang layak oleh Allah, ditolong, doanya diijabah, kata-katanya bertenaga untuk merubah, dan Allah lah nanti yang merubah anak-anak kita. Satu, yang pertama harus dilakukan adalah tobat. Kenapa tobat? Karena frekuensi anak itu bersih, lebih bersih dari kita. Maaf saya nanya nih, karena bapak-bapak semua, bapak kira-kira dengan anak banyakkan mana dosanya, Pak? Tolong jujur, Pak, jangan nambah dosa pagi ini kan. Banyakkan siapa? Banyakkan kita, Pak, jangan dulu begitu, Pak, jadi tertekan. Apalagi
apalagi kita nih kelihatannya di atas kepala 5 rada berat nih dosanya. Hadirin, perkara Allah sudah mengampuni itu mah urusan Allah, tapi perkara mengakui kita berlumur dosa itu penting. Akibatnya Pak, dengan dosa-dosa yang ada ini, frekuensi kita dengan frekuensi alam kurang nyambung. Karena frekuensi kita kotor, anak lebih bersih. Dosa apa saja yang biasa dilakukan orang tua? Satu, ujub, merasa lebih pintar, lebih berjasa, lebih tahu. Jadi orang yang ujub itu nggak nyambung frekuensi dengan anak. Jadi sayalah orang tua, sayalah yang berjasa melahirkan, sayalah yang berjuang membiayai kamu, sayalah yang sudah. Nah itu jadi jauh, nggak nyambung obrolannya. Punten ya, Bapak pernah lihat obrolan komandan dengan prajurit kan suka beda, bener? Kamu karena sudah ujub, saya pangkat lebih tinggi, saya komandan kalian, saya itu cenderung merendahkan. Dan tidak ada orang yang mau direndahkan. Kalau udah ujub tuh keluarnya takabur. Itu anak walaupun kecil tetap ingin dihargai Pak. Sama semuanya. Punten ya, antara majikan dengan pembantu. Karena posisinya sudah ngangkat sebagai majikan, cenderung ke pembantu teh merendahkan. Dan itu walaupun pembantu nurut, belum tentu hatinya merasa enak. Coba lihat, pembantu sekarang ke majikan pasti lebih sopan, benar? Dan ibu masak apa hari ini? Dan itu enak siapapun yang mendengarnya. Masak biasa aja tuh bibi, bikin sate. Maaf, uangnya dari mana? Pakai uang kamu dong. Ya ini lebih nyelekit lagi hatinya. Dan kita sebagai orang yang bertamu melihat obrolan ini pasti lebih empati kepada pembantu. Pembantu itu lebih sopan, benar? Lebih nyaman. Kenapa keluar kata-kata yang tidak enak? Karena merasa sayalah yang menggaji, sayalah majikan. Frekuensi itu jelek keluarnya Pak. Coba Bapak di kantor nih ya. Halo, di kantor ketemu dengan atasan, enak tidak Pak? Kalau atasan ngomong, karyawan, sini kalian bekerja di perusahaan yang saya pimpin. Sayalah pemimpin kalian. Sayalah yang berpikir sangat keras. Sebelum kalian kerja di sini, saya yang sudah berjuang dari awal. Hanya dengan jasa saya kalian naik gaji. Yang benar kalian kerjanya. Enak tidak Pak? Pasti nggak enak. Bandingkan dengan ini, bapak-bapak, para mitra kerja sekalian, kita ini sama-sama diamanahi ngelola perusahaan ini. Adapun saya punya jabatan bukan karena saya yang terbaik, tapi inilah episode takdir yang saya harus jalani. Ini cobaan kita sama pentingnya. Mari kita saling melengkapi satu sama lain. Kalau didapat kelebihan yang ada pada saya itu pasti karunia Allah yang mudah-mudahan manfaat. Tapi Bapak pun akan melihat kekurangan pada saya. Ini ladang amal bagi bapak-bapak untuk bisa membantu memperbaiki. Ayolah, saya tidak lebih penting dari yang lain. Enak tidak? Pasti enak, karena ini frekuensinya udah frekuensi turun dari ujung. Nah, frekuensi ini kadang nggak dimiliki oleh orang tua yang udah keburu ngangkat. Jadi ke anak tuh rendah aja. Anak tuh posisinya tuh lebih bodoh, lebih tidak tahu apa-apa, lebih nggak ngerti, nggak punya apa-apa. Dan ini sangat tidak nyaman frekuensi ini. Frekuensi ujub, frekuensi takabur. Nah, apa frekuensi takabur? Anak nggak bisa ngasih akses masukan ke orang tua, hanya satu arah. Harusnya kan anak tuh bisa ngasih masukan juga, karena anak lebih peka, anak tuh lebih bersih, anak bisa merasakan ini orang tua lagi sombong, lagi ujub, lagi pamer, ya, lagi ada tamu misalkan. Kan ada yang orang tua baiknya kalau ada tamu aja, neneng kesini. Kalau nggak ada tamu, yuk, begitulah. Jadi ada perbedaan. Anak bisa ngerasain ini. Emak saya jaim. Kalau ada tamu, saya dipanggilnya lembut, sini. Nah ini bisa ngerasakan, tapi orang tua yang ujub nggak ngerasain ini. Ini jatuh wibawa kita. Makanya maaf.
Kalau kita ingin punya anak yang lebih baik, kita harus mujahadah, tobat, sering menangisi dosa, bermujahadah, memperbaiki diri. Terus agar kita frekuensinya tuh rendah hati. Saya pernah diajarin guru saya begini, jadi ustadz itu, jadi ulama tuh pantangannya merasa lebih dari umat. Umat mah bikin salah nggak tahu ilmunya, kamu mah bikin salah udah tahu ilmunya, pasti lebih besar nanti dosanya di sisi Allah. Maksimal merasa sama dengan umat, tapi yang benar itu merunduk, harus lebih bawah lagi, karena tuntutan dari Allah lebih tinggi kepada orang yang ada ilmu dan menceramahkannya. Makanya kalau mubalik merasa lebih dari mustaminya, itu pasti kurang nyaman. Nah itu harus merunduk sama jadi orang tua juga, enggak akan rugi merunduk, benar? Nah hadirin sekalian, ayo para orang tua pendengar yang baik, evaluasi diri ya. Kita enggak nyambung, apa sih cirinya? Cirinya anak-anak dengan kita nyambung, anak bisa curhat. Kalau anak tidak bisa curhat ke kita, berarti kita tuh nggak aman bagi anak-anak ya. Misalkan kita datang, yang lebih mengerikan lagi pas didit klakson bapak bunyi ya, anak tuh hilang padahal tadi ada di kamar ya, tiba-tiba ada di kolong lemari. Ini rada susah sembunyinya hadirin, ada di atap, pasti masalah nih. Termasuk istri juga ngedak-ngedak jadi lama di WC itu nggak mau ketemu kita tuh. Kalau kita udah nggak aman, nggak nyaman, nah orang nggak nyaman. Nah orang-orang yang ujub, takabur, sombong, ria, itu dia tidak akan nyaman dengan dirinya, Pak. Kita tuh nggak nyaman, akibatnya jengkelan, ketemu anak jengkel, ketemu istri jengkel, ketus, kata-katanya nggak enak. Karena kita nggak enak dengan diri kita, nah orang-orang di sekitar kita juga nggak enak dekat dengan kita. Kenapa? Karena hati kita busuk, hati kita penuh penyakit. Gak bisa hidup kayak gini, hadirin. Ya, tua sih tua, ya, tapi udah tua mah gak usah jadi pintar, betul tidak? Tua mah nuain sendiri, benar? Gak usah pakai latihan jadi tua. Tapi menjadi dewasa, matang itu perlu mujahadah luar biasa. Makanya maaf kalau kita kurang air mata tobat, kurang juga syariatnya, kemampuan kita ada di hati orang-orang terdekat kita. Maaf Pak, dipuji orang banyak mah nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya sama sekali. Kalau Bapak dihormati di kantor, dapat penghargaan secara nasional, apalagi penghargaan internasional, ya itu makin nggak ada apa-apanya. Penghargaan orang terdekat itulah yang ada apa-apanya. Karena orang terdekat inilah yang paling melihat kita siang dan malam. Itu mah PBB mah nggak ngerti apa-apa, ya banyak urusannya. Makanya jangan bangga dengan sertifikat penghargaan dari menteri, penghargaan dari presiden. Nah, presiden mah banyak urusan, boro-boro ketemu kita, ya itu juga ketemunya waktu dipotret aja. Halo. Termasuk jangan bangga terkenal di TV, Kiai Kendang dan sebagainya. TV kan cuma nongol sejam, itu yang sehari-hari di rumah yang tahu. Makanya jangan terjebak oleh pujian, penghargaan, popularitas yang membuat kita jadi ujub, takabur, ria, itu nggak akan nyambung frekuensinya. Harus taubat nasuha, terus banyak air mata tobat dan mujahadah, ngebersihkan hati. Nanti nyambung sendiri hadirin. Kalau hati makin bersih, keradaan hati kita tuh bunyi, Pak. Mau nyakitin anak, hati bunyi. Kemarin cerita tentang kelelawar. Tahu Pak kelelawar? Kelelawar itu hidungnya mengeluarkan apa, sonar atau apa tuh Pak? Ya frekuensi. Nah, ditangkap oleh telinga kelelawar tuh. Itu kecepatan frekuensinya tinggi sekali. Jadi mau nabrak tuh nggak jadi. Karena sana mental, tangkap telinga, akhirnya bergerak. Nah itu kelelawar. Nah kita punya hati, istafti kolbah. Hati ini ngeluarin sonar-sonar, ya bahasa sonar aja.
Yang membuat kita mau sombong, sombong tuh. Mau nyakitin, nyakitin. Mau ngomong ria, ini ibu nak, langsung hati tuh ria, jangan. Nah, kalau orang makin bersih hatinya, ini hati itu mengendalikan sekali perilaku kita. Dan itu membuat kita lebih bisa bersikap berakhlak baik, ngeraba hati anak. Kalau enggak suka enggak nyambung, karena kita tuli mendengar suara hati. Halo, kenapa ini jadi pada merenung begini, Pak? Teruskan, Pak. Aduh, kami sudah tua, maaf, masih ada kesempatan? Masih, Pak. Saya juga sadarnya akhir-akhir ini. Aduh, saya sedih, kemana aja selama ini hidup ya. Dan itu nangkep anak tuh, Pak. Kalau dipeluk tuh ya, itu kalau makin bersih hati seseorang, itu anak tuh merasa nyaman dipeluk tuh. Bukan kalau dia lagi pengen, kan ada anak yang banyak keinginan meluk sendiri, itu mah biasa strategi ya. Tapi kalau dia nyaman, nah dipeluk, dibelai, enggak semua orang tua bisa ngebelai, karena ada yang nggak pakai hati mah ngebelainya juga rusuh cepat atau sambil BBM-an ya ngebelainya juga. Ada yang nggak pakai hati ngebelai itu, cari muka, terutama lagi ada yang motret, misalkan langsung dibelai. Ada yang motret mah dijitak tuh anak. Yang kedua, Pak, dalam mendidik anak itu yang paling pokok sesudah mujahadah tobat membersihkan hati adalah jadi contoh teladan. Apa yang kita inginkan ada pada anak, adakan pada diri. Jadi nanti ngomong kita tuh nggak dilumpuhkan oleh kelakuan sendiri. Ingin anak misalkan sopan, kita yang sopan ke anak. Jangan sampai, sopan. Kok ibu nggak sopan? Kata siapa nggak sopan? Ini tuh paling sopan tahu. Nanti standar itu yang dipakai. Karena anak tuh melihat orang tua sebagaimana orang tua melihat anak. Kenapa kamu melotot? Kata anak. Kata siapa melotot, Bu? Itu melotot. Dua-duanya pelotot-lotot ya. Nah hadirin, ayo apa yang kita inginkan anak jujur, kita jujur duluan. Ingin anak ahli masjid, kita ahli masjid duluan. Ingin anak ahli tahajud, kita tahajud duluan. Apa yang paling kita inginkan ada pada anak, adakan pada diri sendiri. Bukan untuk dilihat anak, tapi dilihat Allah yang membulak-balik hati anak. Jelas, karena kalau hanya pengen dilihat anak, nanti jadi nggak ikhlas, Pak. Nggak jadi amal soleh. Kita melakukan aja. Ya Allah, saya ingin anak jadi baik, mudah-mudahan ini jadi jalan saya lebih baik. Jadi Bapak Ibu evaluasi diri nih, jangan-jangan kita menuntut anak jujur padahal kita kurang jujur. Ya beneran tuh Pak, suka ada bapak-bapak yang anaknya disekolahkan Islami, dia mah nggak belajar. Yang paling dramatis saya pernah lihat itu di TK Darut di sana, ada ibu-ibu ngebonceng anaknya, aduh anaknya tuh jilbabnya dirapi-rapi Pak, ibunya nggak make ya, gimana ini ada pabaliut ya. Anak TK yang belum balik dirapihin jilbabnya, hari emak yang udah jelas wajibnya nggak pakai. Nah begitulah kadang kita lebih menuntut anak berubah daripada menuntut diri berubah. Dua apa tadi? Keteladanan. Yang ketiga, kunci ketiga adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kita seru orang dengan cara yang hikmah. Artinya kalau kita mau menasehati itu benar-benar tiap orang tuh punya daya tangkap berbeda Pak ya. Jadi bukan hanya masalah ngomong benar, tapi caranya benar dan hatinya juga benar. Kadang kita memberi nasihat itu hanya asal ngeluarin nasihat dan ingin memperlihatkan otoritas kita sebagai penasehat inti orang tua. Sudah Bapak katakan, Bapak tuh menginginkan kalian menjadi manusia bertakwa sesuai dengan UUD 45 dan Pancasila sejati, karena kita sedang memahami globalisasi yang pada 2 tahun lagi terjadi ASEAN. Jadi ngomong tuh ngomong sendiri.
Ada nasihat itu yang dia aja bunyi sendiri. Di dalam struktur konvergensi, bayi teh wah ini bapak katanya bahasanya liar. Pak ini serius loh Pak. Kadang kita ngomong dengan bahasa kita, pikiran kita, keinginan kita, padahal yang diajak ngomong tuh beda frekuensinya, ya. Setuju nih hadirin? Nah, kenapa kita ngomongnya jadi beda? Karena kita lebih pakai nafsu, ada keinginan diakui, Bapak ini berjasa, baik, wibawa, perhatian padamu, ingin membuat engkau sukses. Jadi di hatinya tuh enggak asli ya, enggak asli ingin anak jadi baik, tapi ingin pamer kebaikan dirinya, pamer jasanya. Kan suka ada tuh kayak gitu. Bapak tuh capek tahu, siang malam Bapak mencari nafkah demi kepentingan kalian anak-anak. Waduh, padahal gak gitu-gitu amatnya, gak kepikir kepentingan anak, si Bapak aja banyak keinginan. Halo? Ayo pada mikir, Pak jangan marah sama saya Pak. Ini pasti istri saya ngelaporin. Enggak, pada dari wajah aja kita udah senasib. Teruskan. Ini kalau ada kamera dari depan ini bagus sekali Pak, wajah-wajah tertekan. Lebih bagus Pak orang yang tertekan karena merasa bersalah daripada merasa benar. Yang keberapa nih? 1, tobat. 2, keteladanan. Yang ketiga, menyampaikan nasihat dengan hikmah, ya. Tidak harus selalu keluar saya kamu, enggak. Mungkin kita pakai nasihat dengan cara-cara yang bijak, karena kan tiap orang tuh kondisinya beda-beda. Walikulli maqam maqal, walikulli maqam maqam. Setiap tempat ada kata-kata yang tepat, setiap kata-kata ada tempat yang tepat. Yang keempat yang harus kita lakukan sesudah kita tobat, memberikan keteladanan, nasihat yang bijak. Ada yang terakhir adalah doa, hadirin. Karena doa itu adalah yang bisa merubah takdir. Ya, jadi kita evaluasi nih sekarang yang keempat, sudahkah kita habis-habisan ngedoain anak? Jadi ngedoa tuh jangan hanya waktu ibadah sholat aja Pak. Pas lihat anak tuh keluarin doa. Lihat anak masuk pulang sekolah, tuh doa, ya Allah ini milikmu, titipanmu, amanahmu, solehkan ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Atau lagi makan, lihat keluarin doa. Mau ngebangunin, doa dulu. Kita kan ngebangunin, udah bangun sambil diketrok pintunya misalkan. Tapi ya Allah, karuniakan anak yang soleh, hati ke Allah, mulut doa, tangan ngebangunkan. Itu lebih efektif. Karena kita mah nggak bisa ngebolak-balik hati, benar? Lagi tahajud, doa yang serius. Jangan digerobyokin, misalkan anak 5 sekaligus, ya Allah semuanya 5-5-nya sing soleh. Padahal tiap anak itu kan kadang-kadang beda-beda ya. Selain doa Al-Furqan ayat 74 tadi, juga kita doa yang spesial. Yang satu misalkan dilembutkan hati, yang satu supaya dapat jodoh. Itu lebih spesial. Dan Allah pasti tahu hadirin. Sesudah tobat, kemudian berjuang keras membersihkan diri, bagian dari tobat, lalu berusaha keras menjadi teladan, lalu kita berbicaranya dengan cara yang hikmah, bukan emosional, bukan memperlihatkan otoritas diri. Lalu yang terakhir, tajamkan doa yang banyak, plus banyak sedekah supaya doanya mustajab. Ya, gimana ya? Saya ingin anak saya jadi hafiz, punya uang, kasih beasiswa untuk para anak-anak saudara kita yang duafa supaya dia jadi hafizah. Biar berasnya dari saya, biar sarungnya dari saya. Allah tahu kita punya keterbatasan mendidik anak kita, tapi kita masih punya dana untuk nyekolahin anak-anak jadi hafiz. Insya Allah nanti saya nggak bisa ngajarin anak saya, nanti Allah gerakan ada ustadz, kalau anaknya suka sama ustadz itu untuk belajar, bisa jadi itu hadirin.
Makanya kalau kita yakin Allah yang memberikan ulang balik hati, maka kejarlah pertolongan Allah. Dengar Bapak Ibu sekalian, kita mah nggak bisa merubah anak, ya. Harusnya adanya anak itu membuat kita jadi ahli takwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Jadi kita tuh tidak disuruh membolak-balik hati anak, tapi adanya anak mengantarkan kita jadi ahli takwa, ahli tawakal. Mudah-mudahan Allah yang Maha Mendengar memampukan kita mengevaluasi diri sebagai orang tua dan diberi kesempatan gigih memperbaiki diri lillahi ta'ala dan diberi hadiah anak yang soleh solehah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sekian para pendengar dari Masjid Darul Islah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.